semangat dan koordinasinya sehingga kita bisa berkumpul pada debat pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau itulah yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita sehingga menuju zaman yang sangat menjarang seperti ini sekarang ini. Dan saya hormati Ibu dosen pemangku mata kuliah Republika, dengan hormat saya sebutkan namanya Ibu Dr. Yunida Evo. Perkenalkan, saya Sudiananta dengan NIM A11125014 selaku moderator yang akan membantu jalannya debat pada hari ini. Adapun mosi kita pada hari ini yaitu bahwa hasil lulusan prodi bahasa dan sastra Indonesia di era modern. Debat pada hari ini akan diikuti oleh dua tim, di mana tim kontra terdiri dari 3 anggota dan tim pro terdiri dari 3 anggota. Sebelum memulai debat, saya akan membacakan peraturan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, setiap pembicara memiliki waktu 3 menit untuk berbicara. Yang kedua, interupsi diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, peserta diharapkan menjaga sikap, etika, dan sopan santun selama debat berlangsung. Baik, kita akan memulai debat pada hari ini. Kesempatan pertama diberikan kepada tim pro untuk menyampaikan argumen awal. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikan Putri Danyangku dengan NIM 1751004. Nah, sini saya perwakilan dari tim pro. Kami berpendapat bahwa peluang kerja lulusan bahasa dan sastra Indonesia sangat luas, karena keterampilan komunikasi, menulis, dan berpikir kritis dibutuhkan di berbagai bidang. Terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada tim pro, tim pro dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Edwin, saya dari tim kontra. Kami dari tim kontra tidak sepakat dengan mosi pada hari ini. Peluang kerja lulusan yang masih terbatas karena kalau saya dengan jurusan yang memiliki keterampilan teknis seperti IT dan baik, kita akan masuk ke sesi debat. Tim pro dipersilakan menyampaikan pendapat dan tim kontra dapat memberikan tanggapan atas peraturannya. Kepada tim pro saya persilakan. Tut jangan hingga konten kreator. Menurut kami, perkembangan media digital sekarang juga membuka peluang yang lebih luas dibandingkan sebelumnya. Jadi menurut kami itu lulusan bahasa dan sastra Indonesia itu menjadi peluang kerja yang lebih luas. Meskipun peluang itu ada, jumlahnya masih terbatas dan tidak semua lulusan bahasa Indonesia bisa masuk ke bidang tersebut. Kemampuan komunikasi yang baik membuat lulusan bahasa dapat bekerja di bidang publik, relasi media, dan industri kreatif. Mereka juga memiliki keunggulan dalam menyusun pesan yang efektif dan menarik. Kemampuan komunikasi juga dimiliki oleh lulusan lain. Jadi, itu salah suatu keunggulan yang benar-benar khusus dimiliki oleh lulusan lulusan bahasa. Nah, di era digital, profesi seperti copywriter, penulis konten, dan pengelola media sosial sangat dibutuhkan. Kemampuan bahasa yang kuat agar informasi dapat disampaikan dengan jelas atau menarik. Tapi perusahaan juga membutuhkan kemampuan tambahan seperti digital marketing dan analisis data yang tidak selalu dikuasai lulusan bahasa. Baik, selanjutnya tim kontra dapat memberikan pendapat. Oke, baik, saya dari pembicara pertama dari tim kontra. Selain itu masih ada anggapan di masyarakat bahwa lulusan bahasa Indonesia hanya cocok menjadi guru atau penulis sehingga peluang kerja terlihat sedikit. Baik, masih ada anggapan tersebut sudah mulai berubah seiring berkembangnya industri kreatif dan digital. Jadi teman-teman, bahwa
lulusan bahasa sastra Indonesia itu tidak harus menjadi guru saja, bisa menjadi seperti yang saya bilang tadi, bisa menjadi penulis konten, bisa menjadi editor, penulis, dan bahkan konten kreator seperti itu. Persaingan kerja saat ini sangat tinggi karena kemampuan yang dimiliki sudah dianggap umum dan tidak spesifik. Jadi banyak perusahaan lebih memilih lulusan yang memiliki kemampuan teknis karena kemampuan tersebut dapat langsung menyesuaikan dengan kebutuhan kerja yang diperlukan dalam suatu perusahaan. Kemampuan bahasa yang baik tidak dimiliki semua orang, baik dalam penulisan profesional. Sesi debat sudah berakhir. Saya persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan kesimpulannya. Peluang kerja lulusan bahasa dan sastra Indonesia tetap luas, terutama jika mampu memanfaatkan perkembangan zaman dan mengembangkan keterampilan dalam berbahasa. Baik, terima kasih. Selanjutnya tim kontra untuk menyampaikan kesimpulan. Ya, kesimpulan dari tim kontra, peluang memang ada, tetapi terbatas dan penuh tantangan. Lulusan perlu usaha lebih untuk bisa bersaing di dunia kerja modern sekarang ini. Baik, berdasarkan debat yang telah berlangsung, dapat disimpulkan bahwa lulusan Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia memiliki peluang kerja yang luas, terutama di era digital. Namun juga menghadapi tantangan berupa persaingan tinggi dan kebutuhan keterampilan tambahan. Oleh karena itu, keberhasilan dalam dunia kerja sangat bergantung pada kemampuan individu untuk mengembangkan diri dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Terima kasih kepada dua tim atas debat yang jelas dan terarah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada kedua tim atas partisipasi dan argumen yang telah disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat